A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habib rabbil alamin, Abil Qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memperkenankan kita untuk bersua pada pelajaran logika, yaitu logika ke-23. Semoga keadaan teman-teman di Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu bersahaja dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-22 kita telah memasuki apa yang disebut dengan hubungan perlawanan dua universal, yakni kedua pahaman universal kalau dihubungkan, yakni dua pahaman universal kalau dihubungkan akan menghasilkan 4 perhubungan. Nah, kemudian dua universal ini kalau katakanlah dinegatifkan atau diperlawankan, kemudian hasilnya maka tetap merupakan pahaman universal pula. Oleh karena itu layak untuk dikaji hasil penghubungannya, yakni dilihat dari ekstensinya. Maka itu karena keduanya setelah diperlawankan sama-sama merupakan pahaman universal dan bisa dihubungkan, maka hasilnya juga tidak akan keluar dari 4 perhubungan. Cara yang dipakai untuk membuktikan kemarin memakai cara circle atau berputar, katakanlah begitu, untuk latihan supaya lebih mudah memahami apa yang disebut kaidah-kaidah logika ini. Jadi katakanlah latihan berpikir begitu. Jadi tidak dipakai cara yang langsung menuju kepada hasil atau menelaah hasil yang dimungkinkan kemudian membuktikan kebenarannya. Bukan demikian, akan tapi memakai pembuktian terhadap semua kesalahan yang dimungkinkan kecuali satu. Nah, pada pelajaran terdahulu telah kita urai hubungan perlawanan dari hubungan sama, yang juga pada akhirnya menghasilkan apa? Yang benar dari perlawanan hubungan sama, hubungannya tetap sama. Nah, sekarang ini yang kedua, kita akan memperlawankan hubungan umum dan khusus mutlak. Memang secara hasil, secara misalnya penelitian langsung, mungkin di sini lebih mudah karena kita bisa memperkirakan, lalu yang kita kira itu kita buktikan. Kalau memang benar, maka dia adalah hasil hubungan daripada perlawanan dua pahaman universal yang dihubungkan kembali. Misalnya seperti kemarin manusia dan rasional. Jadi langsung aja ketika kita katakan manusia dan rasional, maka bukan manusia dan bukan rasional, kita bisa memperkirakannya. Nah, karena manusia dan rasional itu selalu bertemu dalam ekstensinya, maka bukan manusia dan bukan rasional pasti juga akan saling bertemu, karena setiap yang bukan rasional pasti bukan manusia, dan setiap yang bukan manusia pasti bukan rasional. Di sini juga demikian. Perlawanan hubungan mutlak, umum dan khusus mutlak, kita bisa memperkirakan hasil daripada perlawanan daripada hubungan ini.
ketika misalnya yang satu lebih kecil dari yang lain, toh seperti manusia yang lebih kecil dari binatang, lawannya pasti yang lebih kecil akan menjadi lebih besar. Karena kalau kita buat dua lingkaran, yang satu lebih besar, yakni lingkaran binatang, lalu kita buat lingkaran di dalam lingkaran yang besar itu, lingkaran kecil, yaitu manusia. Karena dalam binatang ada harimau, ada kucing, ada kepiting, ada terenggiling, ada juga manusia. Nah, ketika dinegatifkan atau ketika diperlawankan, maka bukan binatang akan dimulai dari apa? Dari lingkaran yang lebih besar itu keluar. Yani panah keluarnya akan dimulai dari lingkaran yang besar itu. Tapi bukan manusia akan dimulai dari lingkaran yang lebih kecil yang ada di dalam lingkaran binatang. Oleh karena itu, yang lebih kecil ini lawannya akan menjadi lebih besar dari yang lebih besar sebelumnya. Karena apa? Karena di dalam lingkaran-lingkaran itu banyak yang bukan manusia, tapi dia tidak bisa disebut sebagai bukan binatang. Ketika panah-panah yang keluar dari lingkaran bukan manusia menyentuh seperti kucing, kepiting, anjing, terenggiling misalnya, nah dia itu masih apa? Binatang, tidak bisa disebut bukan binatang. Tapi ketika panahnya itu menembus keluar lingkaran binatang, karena garis keluar ini tidak ada batasnya. Ketika garisnya itu menembus garis binatang, maka di luar bukan binatang, yakni di luar lingkaran binatang, yakni bukan binatang, di sana ketemu dengan bukan binatang, yakni bukan manusia, di sana ketemu dengan bukan binatang, seperti pohon, seperti batu. Pohon di luar lingkaran bukan binatang, dia juga di luar lingkaran bukan manusia. Jadi di sana dia ketemu antara bukan manusia dengan bukan binatang. Tapi bukan manusia yang berupa kucing tidak ketemu dengan bukan binatang. Kenapa? Karena kucing masih binatang dan masih ada dalam lingkaran binatang, gitu. Sementara yang kita menghubungkan adalah antara bukan manusia dan bukan binatang. Tapi di sini kita mau memakai cara silkal supaya terdapat pelatihan berpikir di dalamnya. Oleh karena itu, hubungan umum dan khusus mutlak. Jadi kalau kita simbolkan dengan sambil Anda perhatikan naskah, ya. Jadi A katakanlah lebih kecil dari B. Jadi atau A lebih besar dari B. Ketika A lebih besar dari B, maka lawannya tidak akan keluar dari apa? Min A sama dengan min B. Min A sejajar min B, yakni tidak ketemu sama sekali. Min A bertemu dan berpisah dengan min B. Kemudian min A lebih besar dari min B, yakni tetap sama. Atau min A lebih kecil dari min B, yakni berbalikan. Yakni kemungkinan dari perlawanan hubungan antara A dan B, yaitu A lebih besar dari B, katakanlah binatang dengan manusia, binatang lebih besar dari manusia, tidak akan keluar dari A. Min A sama dengan min B, min A sejajar min B, yakni tidak pernah ketemu. Min A bertemu dan berpisah dengan min B, yakni kali min B, lambangnya lambang kali atau lambang X. Kemudian min A tetap sama lebih besar dengan min B, yakni sama dengan A lebih besar
dari B, yakni sama dengan hubungan semula, atau berbalikan, yakni kemungkinan yang terakhir min A lebih kecil dari min B. Nah, ini kita kita lihat mana kemungkinan yang salah. Kita mau cari salahnya ini. Nah, min A dengan min B sama dengan min B, jelas salah. Kenapa? Karena pada pelajaran yang telah lalu telah dibuktikan bahwa hasil perlawanan hubungan sama tetap sama. Berarti kalau kita buang minusnya, antara min A sama dengan min B akan menjadi A sama dengan B. Yakni min A sama dengan min B kalau diperlawankan menjadi A dan B. A dan B di sini karena tadinya hubungan sama, maka sekarang juga akan menghasilkan hubungan sama, yakni A sama dengan B. Berarti salah, karena yang kita inginkan adalah A lebih besar dari B, gitu. Pada hubungan nomor 2 sampai dengan nomor 4, yakni min A sejajar min B, min A bertemu berpisah dengan min B, min A lebih besar dari min B. Nah, ini juga menghasilkan kesalahan. Kenapa? Karena min A sejajar min B, min A bertemu berpisah dengan min B, min A lebih besar dari min B. Ini dapat kita simpulkan bahwa setidaknya ada bagian min A yang tidak ketemu dengan min B. Sebab pada min A sejajar dengan min B sama sekali tidak ketemu, yakni min A tidak ketemu dengan min B. Pada min A bertemu berpisah dengan min B, pada berpisahnya min A berpisah dengan min B. Min A lebih besar dengan min B, sebagian min A pasti tidak ketemu dengan min B. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa? Bahwa min A tidak ketemu dengan min B. Nah, ketika min A tanpa min B, walaupun pada hanya pada sebagian ekstensinya, ketika min A tanpa min B berarti min A bersama B, yang gitu. Berarti min A bersama B. Kenapa? Karena perlawanan itu tidak bisa diangkat dua-duanya. Ketika min A tidak bertemu dengan min B, berarti min A ketemu dengan B. Nah, ketika min A ketemu dengan B, berarti B tidak ketemu dengan A. Nah, ketika min A bertemu dengan B, berarti B ini yang tidak ketemu. Yakni ketika min A bertemu dengan B, jadi B ketemu dengan min A, berarti B tidak ketemu dengan A. Karena A dengan min A nggak bisa diangkat dua-duanya. Jadi min A akan jadi B akan berpisah dengan A. Jadi di sini kalau B berpisah dengan A, berarti B lebih besar dari A. Padahal yang diinginkan semula yang mana? A lebih besar dari min B. Jadi sebagian min A nggak ketemu dengan B. Hasil akhir dari hubungan kemungkinan nomor 2 sampai dengan nomor 4 menghasilkan B tidak ketemu dengan A. Nah, tidak ketemu ini kan bisa sejajar, jadi tidak bisa tidak ketemu sama sekali. Nah, itu yakni menghasilkan hubungan perlawanan juga misalnya, atau B ini bertemu dan berpisah dengan A, gitu, atau B ini lebih besar dari A. Yang jelas tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kalau sejajar berarti menyimpang dari hubungan semula, yakni A lebih besar dari B. Kalau bertemu berpisah juga menyimpang.
Karena hubungan semula A lebih besar dari B, bukan A kali B, bukan B kali A. Kalau lebih besar, sebaliknya malah. Yakni apa? Yakni yang diinginkan semula A lebih besar dari B, tapi sekarang B lebih besar dari A. Dengan demikian maka perlawanan hubungan umum dan khusus mutlak adalah apa? Adalah umum dan khusus mutlak juga, tapi berbalikan. Ini kemungkinan yang kelima, kemungkinan yang terakhir, yaitu apa? Min A lebih kecil dari min B. Jadi hasil dari A lebih besar dari B adalah B lebih besar dari hasil dari hubungan A lebih besar dari B, yaitu apa? Menjadi min B lebih besar dari min A. Jadi hubungan yang benar dari perlawanan hubungan A lebih besar dari B, yakni umum dan khusus mutlak, hasilnya juga umum dan khusus mutlak, tapi berbalikan, yakni min B lebih besar dari min A. Hubungan yang ketiga, yakni perlawanan hubungan umum dan khusus dari satu segi, yakni bertemu dan berpisah pada sebagian ekstensinya. Sebelum saya teruskan, saya baca saja dulu naskahnya. Kalau nanti masih ada waktu, saya akan teruskan ke perlawanan hubungan umum dan khusus dari satu segi. Kedua, yaitu dalam naskah 2, perlawanan hubungan umum dan khusus mutlak. Pada perlawanan umum dan khusus mutlak ini kami akan menguraikannya seperti pada perlawanan hubungan sama, yakni dengan apa? Dengan cara sirkel, membuktikan semua kesalahan, kemungkinan membuktikan semua kesalahan, semua kemungkinan kecuali satu. Hubungan umum dan khusus mutlak, yakni A lebih besar dari B atau sebaliknya A lebih kecil dari B. Perlawanannya tidak akan keluar dari, tapi ingat bahwa yang kita ambil ini A lebih besar dari B, bukan A lebih kecil dari B. Jadi yang kita ambil sekarang adalah A lebih besar dari B. Perlawanannya tidak akan keluar dari titik 2, 1 min A sama dengan min B, min A sejajar min B, yang ini enggak ketemu sama sekali. Yang ketiga min A kali min B, yang ini bertemu dan berpisah dengan min B. Yang keempat min A lebih besar dari min B, yang sama dengan hubungan semula A lebih besar dari B, atau min A lebih kecil dari min B. Hubungan perlawanan hubungan pertama, yakni min A sama dengan min B, akan menghasilkan A sama dengan B, karena sudah dibuktikan pada pelajaran 22, yaitu lawannya hubungan persamaan juga apa? Menghasilkan hubungan sama. Naskah, sebab perlawanan hubungan sama menghasilkan hubungan sama juga. Maka hasil ini, yakni dalam keterangan min A sama dengan min B, tidak benar, sebab kembalinya menjadi hubungan sama, yaitu A sama dengan B. Kan untuk membuktikan benar salahnya daripada hubungan yang dihasilkan setelah diperlawankan, itu diperlawankan lagi, dibuang minusnya. Kita lihat hasilnya, apakah hasil setelah dibuang minusnya itu kembali kepada hubungan semula atau tidak. Kalau kembali kepada hubungan semula, maka akan sama, akan kita katakan benar. Kalau tidak kembali kepada hubungan semula, maka kita katakan salah. Naskah, padahal hubungan yang dikehendaki, jadi kan tidak benar ya, sebab kembalinya menjadi hubungan sama, yaitu A sama dengan B. Padahal hubungan yang dikehendaki adalah hubungan umum dan khusus mutlak, yaitu A lebih besar dari B.
pada hubungan nomor 2 sampai dengan nomor 4 dapat disimpulkan menjadi, nah, jadi hubungan nomor 2 sampai dengan nomor 4 dapat disimpulkan menjadi min A tanpa min B. Kenapa min A tanpa min B? Nah, walaupun hanya pada sebagian ekstensinya. Nah, ya, walaupun hanya pada sebagian ekstensinya. Kenapa? Karena min A sejajar min B dapat dikatakan apa? Tidak ketemu sama sekali. Nah, ketika min A tidak ketemu sama sekali dengan min B, jadi seluruh min A tidak ketemu dengan min B, berarti sebagian min A pasti nggak ketemu dengan min B. Kalau seluruh min A tidak ketemu dengan min B, berarti sebagian min A juga nggak ketemu dengan min B. Jadi kaidahnya kalau keseluruhan tidak ketemu, sebagiannya juga nggak ketemu. Nah, pada kemungkinan ketiga, min A kali min B, setidaknya kan min A kali min B, yakni min A bertemu berpisah dengan min B. Berarti bisa dikatakan bahwa sebagian min A tidak ketemu dengan min B. Hubungannya keempat, min A lebih besar dari min B. Nah, di situ jelas ketika min A lebih besar dari min B, berarti ada sebagian min A yang nggak ketemu dengan min B. Berarti kalau ini disimpulkan, tiga hubungan ini akan menghasilkan apa? Min A nggak ketemu dengan min B, sekalipun pada sebagiannya saja. Oke, naskah maka dapat diuraikan menjadi min A bersama B. Jadi kalau min A tanpa min B, berarti min A bersama B. Karena min B dengan B nggak bisa terangkat dua-duanya, karena dia hubungan perlawanan. Sedangkan perlawanan itu sekalipun dia tidak bisa bertemu, tapi tidak bisa diangkat dua-duanya. Positif negatif, sekalipun dia tidak bisa ketemu, tapi tidak bisa diangkat dua-duanya. Jadi kalau min B telah terangkat, B nggak bisa diangkat. Oleh karena itu min A kalau tidak ketemu dengan min B, berarti min B nya udah diangkat. So, berarti min A ketemu dengan B. Nggak bisa diangkat juga B nya. Tanpa itu kan berarti diangkat, dihilangkan. Jadi kalau min A tanpa min B, berarti min A bersama B bertemu, yani. Naskah maka dapat diuraikan menjadi min A bersama B. Kenapa? Sebab perlawanan dua hal tidak terangkat semua. Perlawanan apa? Tidak bisa bertemu dalam satu tempat, dalam satu waktu dan satu sisi pandang. Dan apa namanya? Antara positif dan negatif. Nah, di sini apa? Tidak bisa diangkat dua-duanya. Jadi kalau min B-nya telah terangkat, berarti B-nya harus ditetapkan. Naskah uraian ini menghasilkan apa? Yani uraian min A bersama B akan menghasilkan apa? B tanpa A. Jadi kebalikannya. Kalau min A bersama B, jadi B bersama min A, berarti B tidak bersama A. Karena B telah bersama min A, berarti B tidak bersama A. Naskah uraian ini menghasilkan B tanpa A. Berarti ada ekstensi B. Di sini nggak disebut lagi tidak disebut lagi sebabnya, karena insya Allah sudah mulai terbiasa. Kalau yang min A tanpa min B, berarti min A bersama B masih diterangkan di sini. yakni min B dengan B tidak bisa diangkat dua-dua. Tapi pada min A bersama B berarti A tidak bersama B, nggak perlu diterangin lagi. Nah, sebabnya sama tapi berbalikan. Yang tadi di min B dengan B, ya sekarang min A dengan A. Jadi kalau B bersama min A berarti B tidak bersama A, karena min A dengan A nggak bisa diangkat dua-duanya. Nah, naskah berarti ada ekstensi, yakni uraian ini menghasilkan B tanpa A. Berarti ada ekstensi B yang tidak tercakup A. Nah, padahal jadi berarti A berarti B lebih besar. Memang perkataan B ketika B itu tidak bertemu A,
itu bisa banyak kemungkinan sebagaimana yang saya terangkan tadi, yakni B sejajar A, B bertemu berpisah dengan A, atau B lebih besar dari A. Ada 3 kemungkinan itu. Nah, alhasil semua daripada kemungkinan itu salah. B sejajar A salah karena yang diinginkan A lebih besar dari B. B bertemu berpisah dengan A, yakni kali A juga salah karena yang diinginkan A lebih besar dari B. B lebih besar dari A juga salah karena yang diinginkan apa? A lebih besar dari B. Oke, kembali ke naskah. Padahal hubungannya dikehendaki semula adalah A lebih besar dari B. Jadi kalau B tanpa A berarti ada ekstensi B yang tidak mencakup A. Berarti salah dong. Nah, sebab perlawanan uren ini menghasilkan B tanpa A, berarti ada ekstensi B yang tidak tercakup A. Padahal hubungan yang dikehendaki semula adalah A lebih besar dari B. Artinya semua ekstensi B tercakup A dan tidak sebaliknya. Jadi kalau yang diinginkan semula adalah A mencakup semua B, berarti B nggak ada yang keluar dari A. Nah, padahal hasil dari 3 kemungkinan tadi apa? B keluar setidaknya sebagian B keluar dari A. Nah gitu. Ketika B tanpa A yang tidak bertemu A, berarti ada B, ada sebagian setidaknya ekstensi B yang tidak tercakup A. Padahal hubungan semula yakni apa? Seluruh ekstensi B dicakup oleh ekstensi A karena A lebih besar dari B. Dengan demikian hasil pada nomor 2 sampai dengan nomor 4 tidak benar. Maka tertentulah, karena tinggal terakhir ya, tinggal 1 kemungkinan yang terakhir yang kelima, yakni A min A lebih kecil dari min B. Naskah, maka tertentulah hasil dari perlawanan hubungan umum dan khusus mutlak tersebut, yaitu umum dan khusus mutlak. Namun terbalik, A yang tadi ya lebih umum sesudah diperlawankan menjadi lebih khusus, yakni min A lebih kecil dari min B. Kalau digambarkan menjadi sebagai berikut. Jadi coba Anda gambar ya, karena di situ di naskah Anda tidak ada gambar. Anda buat 2 lingkaran, yang satu besar, yang satu kecil, di mana lingkaran kecil ini ada di dalam lingkaran besar. Yakni A, lingkaran pertama A, lingkaran kedua B. Atau lingkaran pertama itu binatang, lingkaran kedua apa? Manusia. Kecil ada di dalam lingkaran B. Bukan manusia, bukan binatang, bukan A. Kan diperlawankan nih A-nya. Bukan A, yakni apa? Dari garis besar, garis lingkaran besar itu ditarik arah panah keluar, yakni bukan A atau bukan binatang. Tarik saja dari berbagai garis lingkaran, tarik garis panah keluar. Sedangkan bukan manusia juga demikian, tarik garis panah dari seluruh sisi lingkaran tersebut. Tarik garis panah terus keluar sampai tembus kepada garis apa? A atau garis binatang. Tembus. Nah, di situ dapat dilihat bahwa ada sebagian bukan ada sebagian bukan B atau bukan manusia yang ketemu dengan bukan A dan bukan binatang. Di mana? Di luar binatang, yakni di daerah di daerah yang ada di luar lingkaran min A atau bukan binatang. Di situ juga min B, yakni bukan manusia, seperti pohon, seperti batu, air, dan seterusnya. Tapi ada sebagian bukan B, yakni bukan manusia, yang tidak dicakup bukan A atau bukan binatang. Di mana? Di dalam lingkaran binatang yang bukan manusia. Nah, di situ bukan manusia atau bukan B lebih besar dari lebih besar dari bukan A atau bukan binatang. Begitu. Jadi hasilnya dari hubungan perlawanan hubungan umum dan khusus mutlak
Setelah diberlawankan, hasilnya juga umum dan khusus mutlak, tetapi berbalikan. Yang tadinya lebih besar menjadi lebih kecil, yang tadinya lebih kecil menjadi lebih besar. Kalau ingin suaranya lebih bagus, doakan pilek saya disembuh. Sekian saja dahulu kajian kita kali ini. Semoga teman-teman tidak bosan dan malah bertambah semangat, karena sekalipun berbeda mungkin metodologinya sebagaimana yang pernah diusulkan, dan saya sudah menanggapi bahwa cara ini adalah cara yang lebih baik menurut kami, yakni menerangkan masalah kemudian menerapkannya kepada naskah. Sedikit aneh memang, tetapi demikianlah yang dieksperimen oleh istilahnya Hauzah, yang menurut saya memang hasilnya lebih bagus dari sekedar penggambaran global. Jadi mengkaji sendiri dan seterusnya, sebab sebagian buku itu bukan bacaan tapi buku pelajaran. Nah, buku pelajaran itu memang harus diajarkan baris per baris, kayak matematika misalnya. Tapi ada buku pelajaran yang juga sebenarnya bisa dijadikan buku bacaan, bisa dipelajari sendiri kemudian, atau ada buku pelajaran yang cukup global misalnya, di mana kekeliruan di situ tidak menimbulkan kekeliruan di tempat lain. Tapi pelajaran logika ini seperti matematika itu harus dipelajari secara baris per baris. Jadi harus sabar, karena keliru di sini nanti akan keliru di cara berpikir, dan ketika keliru cara berpikir maka kita akan keliru dalam setiap ilmu. Karena kunci setiap ilmu di pikiran itu. Kalau pikirannya udah salah, maka setiap ilmunya akan salah. Sekalipun kalau cara berpikirnya benar, barangkali masih ada kesalahan, karena dalam mengisi rumus-rumus itu memang harus ditambahi dengan eksperimen di bidang masing-masing. Jadi seperti misalnya mengetahui hubungan antara manusia dan binatang mana lebih besar, kalau dipakai dalam politik misalnya, dia juga harus dapat mengisinya, dapat menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, begitu. Sehingga nanti kalau diperlawankan dan sebagainya, atau kita mau mencari definisinya atau argumentasinya, itu dapat menghasilkan pikiran atau kesimpulan yang benar. Sekian dahulu perjumpaan kita, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah mudah-mudahan ilmu kita ini dijadikan bekal untuk takwa. Takwa dalam berpikir, yakni konsekuen kepada kebenaran, mengakui kebenaran dari manapun datangnya, tentu yang argumentatif, bukan kebenaran perasaan tetapi kebenaran argumentatif. Nah, begitu juga takwa dari logika ini adalah mengamalkan yang kita yakini benar itu. Semoga pula dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, mukminin dan mukminat, dan orang-orang yang pernah kita sakiti, kita ambil haknya, misalnya yang belum kita minta ridhonya. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada mereka yang besar sehingga meridai kita dan tidak menuntut kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang ini hari Sabtu tanggal 15 Sya'ban 1426, bertepatan dengan hari kelahiran Imam Mahdi alaihissalam. Saya ucapkan selamat untuk Anda semua di sana, dan semua kaum mukminin dan mukminat penunggu Imam Zaman alaihissalam. Semoga beliau cepat
diizinkan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan di seluruh penjuru dunia, karena kebatilan sudah bisa dikatakan menyelimuti seluruh dunia. Dan mudah-mudahan kita dianggap atau diakui oleh beliau sebagai syiah beliau, pecinta beliau, pengikut beliau, dan menjadi pembela beliau dan ajaran beliau, yakni Islam yang murni, keadilan yang hakiki, yang ala ilahiyah, bukan ala sekularisme atau komunisme atau nasionalisme, tetapi ala ketuhanan, ala Tuhan, ala Quran, ala hadis. Dan mudah-mudahan kita juga disyafaati oleh beliau, di samping diakui sebagai syiahnya, pengikutnya, pecintanya, pembelanya, juga disyafaati di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kesucian Rasulullah beserta ahli baitnya alaihimussalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.